Halo semuanya, sering ada pertanyaan dari netizen terkait bantuan PKH-nya yang sudah tidak cair lagi. Ada yang sudah tidak cair sejak tahap 4 kemarin, ada yang sejak tahap 3, bahkan ada yang sampai 1 tahun yang lalu terakhir cair, dan hingga saat ini bantuan PKH-nya sudah tidak cair lagi. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya tahun 2022 sudah banyak sekali perubahan kebijakan terkait penyaluran bantuan sosial PKH. Setidaknya penerima PKH itu harus memenuhi sekitar 7 syarat agar bantuannya itu bisa cair. Nah, 7 syarat itu apa saja? Pada kesempatan kali ini akan saya informasikan kepada Anda semua. Karena 7 syarat ini saya sudah himpun dari kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan di tahun 2022. Sehingga bagi Anda yang mungkin bantuannya kemarin PKH-nya tidak cair, Anda coba silakan disimak apakah Anda tidak memenuhi salah satu syarat tersebut. Karena salah satu syarat tidak terpenuhi ya, itu mengakibatkan bantuan PKH tidak bisa cair. Jadi begitu. Nah, mungkin video ini nanti cukup panjang, tapi silakan bagi Anda yang penasaran dan ingin tahu bisa Anda simak informasi pada video ini sampai tuntas ya. Mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini. Topik bahasan kita kali ini langsung saja. Kita akan membahas terkait 7 syarat yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat PKH agar bantuan PKH-nya itu bisa cair. Tentunya 7 syarat ini juga mempengaruhi penerima manfaat PKH khususnya yang kemarin bantuannya tidak cair. Jangan-jangan Anda tidak memenuhi ke-7 syarat yang saya sebutkan. Langsung saja ya, syarat yang pertama silakan Anda catat ya kalau Anda ingin catat. Yang pertama, data penerima manfaat PKH itu harus padan. Padan ini artinya adalah padan Dukcapil dan DTKS ya. Seperti apa? Contohnya KTP dan KKS-nya sama ya. Berikutnya KK-nya sudah terupdate atau KK atau kartu keluarga yang sudah diaktifasi. Nah, tadi itu adalah syarat yang pertama yaitu datanya padan. Berikutnya ada syarat yang kedua yaitu adalah masih memiliki komponen ya. Komponen PKH apa saja ya? Anak sekolah, ibu hamil, ya, disabilitas, dan lansia. Itu adalah komponennya ya. Ada yang bilang, Mas, saya masih punya komponen tapi kok tidak cair. Nah, ini masih syarat yang kedua. Masih ada 5 syarat lagi. Mungkin dari kelima syarat itu ada yang belum atau tidak Anda penuhi ya. Sehingga bantuannya tidak cair. Dan lanjut ke syarat yang ketiga yaitu data pekerjaan penerima manfaat itu harus sesuai. Jadi ada pekerjaan yang tidak sesuai sebagai penerima manfaat. Contohnya apa? Contohnya ya ASN atau PNS ya, TNI, Polri ya begitu. Ada pegawai BUMN, DPR, DPRD bahkan ya, ada MPR dan lain sebagainya. Artinya pekerjaan yang di sana kalau dilihat dari segi penghasilan sudah mencukupi tapi masih menjadi penerima manfaat. Hal ini juga diterapkan khususnya bagi anggota rumah tangga. Jadi mungkin Anda sebagai pengurus, pekerjaannya ibu rumah tangga, tapi suami Anda adalah PNS, nah itu akan berakibat bantuan sosialnya otomatis tidak cair. Syarat yang keempat yaitu bagi Anda yang memiliki komponen anak sekolah itu harus tercatat di Dapodik atau EMIS. Atau mudahnya bilang harus tercatat di data sekolah ya. Intinya gitu, intinya anak Anda yang sekolah itu harus tercatat di data kependidikan di sekolah anak Anda masing-masing. Kalau tidak terdata, bantuannya menjadi tidak cair ya. Syarat yang kelima yaitu khususnya bagi yang memiliki komponen ibu hamil dan juga disabilitas saat ini, itu juga harus sudah update di SIKNG. Cara update-nya bagi yang ingin update adalah segera lapor ke pendamping agar nanti di SIKNG-nya untuk dibantu diupdate ya. Itu khusus bagi yang punya komponen ibu hamil dan juga disabilitas berat. Syarat yang keenam yaitu Anda tidak masuk dalam catatan SAGIS atau usul sangga. Maksudnya gimana? Maksudnya Anda tidak masuk ke dalam penerima manfaat bantuan yang dilaporkan untuk dihapus ya. Jadi setiap bulan itu ada pelaporan atau penghapusan penerima manfaat.
Nah, kalau Anda masuk ke catatan itu, maka bantuan Anda ke depannya menjadi tidak cair karena Anda masuk penerima manfaat yang dihapus ya. Asalkan Anda memang secara ekonomi masih membutuhkan, ya insya Allah masih aman ya. Tapi kalau sudah kelihatan ekonominya membaik, ya tentu akan masuk ke catatan usul sanggah ini atau catatan penghapusan ya. Syarat yang ketujuh yaitu usia kepala keluarga adalah 40 sampai 60 tahun. Terkait usia ini juga sudah sesuai dengan keputusan Mensos nomor 101 HUK 2022 di mana penerima manfaat baik PKH ataupun BPNT itu rentang usia kepala keluarganya harus 40 sampai 60. Kalau kepala keluarganya di bawah 60, bantuannya otomatis tidak cair ya. Kalau kepala keluarganya di atas 60 juga sama, bantuan PKH-nya menjadi tidak cair. Karena usia di bawah 40 adalah usia produktif ya. Usia di atas 60 biasanya akan masuk ke program permakanan. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi adalah 7 syarat ya agar penerima manfaat PKH bantuannya bisa cair. Ingat, apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi ya, maka akan berakibat bantuannya tidak cair. Ada yang bilang, Mas saya masih memiliki komponen PKH tapi kok bantuannya tidak cair. Nah mungkin data Anda ada yang tidak memenuhi dari ketujuh syarat yang tadi saya sebutkan. Kalau salah satu tidak terpenuhi ya artinya bantuannya jelas tidak bisa cair meskipun masih memiliki komponen sekalipun ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait 7 syarat ya penerima manfaat PKH yang bantuannya bisa cair. Hal ini sudah sesuai juga dengan surat ya dari Kementerian Sosial. Jadi data syarat-syarat ini saya himpun dari surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bernomor 249-D10113/2022 tanggal 14 Maret dan juga surat keputusan Menteri Sosial nomor 101 HUK 2022 tertanggal 27 Mei 2022. Artinya informasi ini ada dasarnya ya dari surat Kementerian Sosial. Bagi yang tadi masih bingung, silakan Anda bisa ulang informasi ini sekali lagi dari awal. Semoga informasinya bermanfaat dan saya Haris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.